Assalamualaikum pendengar setia. Di balik cerita yang akan kamu dengar, mungkin ada sesuatu yang tidak ingin kamu tahu. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa dukung channel Part of Past dengan like, komentar, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar, cerita apa yang ingin kamu dengar selanjutnya. Karena siapa tahu, kisah berikutnya berasal dari permintaanmu sendiri. Langsung saja kita mulai ceritanya. Kalau kalian lagi denger ini, berarti ada kemungkinan gue gak pernah turun dari gunung itu. Nama gue Akbar. Dan semua ini dimulai dari sesuatu yang kelihatannya sepele. Konten. Gue bukan pendaki profesional. Gue juga bukan orang yang terlalu peduli sama mitos atau larangan. Tapi satu hal yang gue ngerti. Di dunia konten, yang biasa itu cepat mati. Orang gak lagi nyari pemandangan bagus. Mereka nyari sensasi. Nyari sesuatu yang bikin mereka ngerasa ini beda. Dan gue butuh itu. Channel gue waktu itu lagi stagnan. View mentok. Subscriber naik pelan. Gue udah coba berbagai konsep. Camping sendirian, explore hutan, bahkan masuk bangunan kosong. Tapi semuanya terasa kurang. Sampai akhirnya, gue nemu satu thread lama di forum. Postingannya udah hampir tenggelam. Gak banyak yang komentar. Judulnya simpel. Jalur lama gunung, jangan dipakai lagi. Kalimat itu, harusnya biasa aja. Tapi yang bikin gue berhenti scroll, bukan judulnya. Komentarnya. Satu akun nulis. Gue pernah lewat situ. Jalurnya masih ada, tapi rasanya kayak bukan buat manusia lagi. Akun lain balas. Lu beruntung bisa balik. Ada yang cuma nulis pendek. Kalau nemu kain merah, mending putar balik. Gue baca itu semua sambil senyum kecil. Tipikal cerita yang dibuat buat nakutin. Dan biasanya, gak ada bukti. Tapi justru itu. Hal yang gak jelas, lebih bikin orang penasaran. Dan di kepala gue langsung kebentuk satu ide. Live streaming. Real time. Tanpa cut. Tanpa edit. Kalau memang gak ada apa-apa, ya penonton lihat sendiri. Kalau ada sesuatu, itu malah lebih bagus. Perjalanan gue mulai sore hari. Jalanan menuju kaki gunung itu sepi. Semakin mendekat, semakin jarang rumah. Sampai akhirnya gue sampai di satu titik, yang bahkan gak bisa dibilang base camp. Cuma ada warung kayu kecil. Setengah tutup. Lampunya redup. Di depannya, ada satu bapak tua duduk sendirian. Ngerokok. Gue turun dari motor. Pak, gue sapa, ini jalur lama masih bisa dilewatin? Bapak itu gak langsung jawab. Dia cuma ngelihat ke arah hutan. Lama. Seolah-olah dia lagi mikir, atau mungkin, nginget sesuatu. Baru setelah itu dia ngomong. Masih ada jalannya. Gue senyum. Berarti bisa dipakai dong, Pak? Dia geleng pelan. Tapi bukan buat naik. Gue ketawa kecil. Lah terus buat apa, Pak? Bapak itu gak ikut ketawa. Dia ngelirik ke arah kamera yang gue pegang. Lalu ke gue lagi. Kalau malam, jangan terlalu percaya apa yang kamu lihat. Kalimat itu harusnya bikin orang mikir. Tapi buat gue, itu cuma bumbu cerita. Malah makin bagus. Siap, Pak, gue jawab santai. Dalam hati, gue malah makin yakin. Ini bakal jadi konten yang bagus. Jam menunjukkan hampir pukul 7 malam waktu gue mulai jalan. Langit udah gelap. Sisa cahaya dari desa terakhir pelan-pelan hilang di belakang. Dan di depan gue, cuma hutan. Gue nyalain kamera. Live dimulai. Yo, balik lagi sama gue. Akbar, gue ngomong, sambil jalan pelan masuk ke jalur. Malam ini gue lagi di satu jalur, yang katanya udah gak dipakai lagi. Kita bakal lihat, ini cuma mitos, atau emang ada sesuatu. Viewers mulai masuk. Angkanya naik pelan, tapi stabil. Chat mulai muncul. Bang sendirian? Gelap banget anjir. Ini di mana sih? Gue senyum.
Tenang, ini masih aman. Cuma jalur sepi aja. Padahal, ada sesuatu yang mulai gue rasain. Hutan ini beda. Bukan karena gelap, tapi karena terlalu diam. Gak ada suara jangkrik. Gak ada gesekan daun. Bahkan angin hampir gak terasa. Yang ada cuma suara langkah gue sendiri. Dan itu malah bikin suasana makin gak nyaman. Sekitar 15 menit jalan, chat mulai makin ramai. Dan di antara semua komentar itu, ada satu yang muncul. Username-nya penonton_tua. Gak ada foto profil. Gak pernah kelihatan sebelumnya. Dan dia nulis, "Jangan lewat pohon yang ada kain merah." Gue baca sekilas, terus lanjut jalan. Wah, udah mulai nih, gue ketawa. Tim kreatif dadakan. Chat lain langsung nimbrung. "Itu tanda apa bang? Seriusan ada? Kayak film anjir." Gue gak terlalu peduli. Sampai sekitar beberapa menit kemudian, langkah gue melambat. Tanpa sadar, di depan gue ada satu pohon besar. Batangnya gelap, lebih tinggi dari yang lain. Dan di tengah batangnya ada sesuatu. Kain merah. Gak bergerak sama sekali. Padahal harusnya ada angin. Chat langsung meledak. "Bang, itu dia. Serius ada?" "Balik bang." Jantung gue berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena ini terlalu kebetulan. Seolah-olah ada yang udah nunggu gue di sini. Gue mendekat sedikit. Kain itu terlihat lusuh. Kayak udah lama banget di sana. Tapi warnanya masih merah terang. Aneh. Ini mungkin penanda jalur lama, gue bilang. Lebih meyakinkan diri sendiri. Dan tepat saat itu, chat dari akun itu muncul lagi. Gue udah bilang jangan lewat situ. Nada tulisannya beda. Lebih dingin. Lebih tegas. Gue diam beberapa detik. Ada perasaan aneh. Kayak diperhatiin. "Lu siapa sih?" Gue tanya ke kamera. Gak ada jawaban. Cuma chat lain yang makin panik. "Bang, serius, balik aja. Itu bukan tanda biasa." Perasaan gue gak enak. Gue tarik napas. Dan di titik itu, gue punya pilihan. Balik. Atau lanjut. Kalau gue balik, gak ada cerita. Gak ada konten. Dan gue gak datang sejauh ini buat pulang tanpa apa-apa. Jadi gue ambil langkah itu. Lewat pohon itu. Dan tanpa gue sadari, itu adalah keputusan terburuk yang pernah gue buat. Begitu gue lewat, semuanya berubah. Langsung. Udara jadi dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang masuk ke tulang. Lampu headlamp gue terasa lebih redup. Dan yang paling aneh, suara hilang. Total. Gue berhenti. "Lu pada denger sesuatu gak?" Gue tanya. Gak ada suara apa-apa. Cuma napas gue sendiri. Chat mulai berubah. Lebih cepat. Lebih kacau. "Bang, di belakang lu ada orang." "Itu siapa?" "Jangan nengok." Gue ketawa kaku. "Lu pada jangan mulai deh." Tapi tangan gue mulai dingin. Komentar yang sama muncul terus. "Serius ada. Ngikutin dari tadi. Jalannya gak kedengeran." Gue berhenti. Nelen ludah. Dan untuk pertama kalinya malam itu, gue ragu. Kalau gue nengok, dan ternyata ada sesuatu, gue gak yakin bisa tetap tenang. Tapi kalau gue gak nengok, pikiran gue makin liar. Akhirnya, pelan, gue muter badan. Lampu nyorot ke belakang. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Gue langsung tarik napas panjang. Nah kan, gak ada apa-apa. Tapi chat, beda.
Barusan ada. Hilang pas lu nengok. Dia makin dekat sekarang. Kalimat itu bikin dada gue berat. Gue gak jawab. Cuma lanjut jalan. Lebih cepat. Tanpa sadar. Dan dari titik itu, gue mulai ngerasa gue gak benar-benar sendirian lagi. Sekitar 10 menit setelah itu, kamera gue sempat glitch. Sebentar. Cuma 1 detik. Tapi cukup buat chat meledak lagi. Stop. Ulangin tadi. Ada sesuatu di belakang lu. Gue berhenti. Apaan sih? Gue scroll chat. Semua ngomong hal yang sama. Tangan gue mulai gemeter. Pelan-pelan, gue lihat layar. Dan untuk sepersekian detik, gue lihat sesuatu. Bayangan. Berdiri di belakang gue. Tapi pas gue nengok, lagi-lagi kosong. Gue langsung matiin senyum. Sekarang, ini gak lucu lagi. Dan di tengah semua itu, akun itu muncul lagi. Penonton_tua. Sekarang lo ngerasain kan? Gue langsung merinding. Lu siapa? Beberapa detik gak ada balasan. Lalu, gue lo. Sunyi. Hutan tetap diam. Tapi kepala gue mulai berisik. Dan malam itu baru saja dimulai. Gue gak langsung jalan setelah baca chat itu. Gue lo. Kalimat itu masih keputar di kepala. Chat lain masih rame. Bang itu siapa? Anjir creepy banget. Itu adminnya kali bang. Gue paksa ketawa kecil. Iya paling, sok misterius. Tapi jujur, suara gue sendiri kedengeran beda. Lebih pelan. Lebih hati-hati. Seolah-olah, gue lagi gak mau didengar sesuatu. Gue lanjut jalan. Lebih cepat dari sebelumnya. Daun-daun kering bunyi di bawah kaki gue. Dan itu satu-satunya suara yang ada. Gak ada angin. Gak ada binatang. Cuma gue. Dan, mungkin sesuatu yang lain. Sekitar 5 menit kemudian, chat mulai berubah lagi. Awalnya cuma 1-2. Bang, kok ada 2 bayangan? Itu shadow-nya aneh. Gue langsung berhenti. 2 bayangan gimana maksudnya? Gue arahkan kamera ke tanah. Lampu headlamp gue nyorot ke depan. Dan di situ, bayangan gue jatuh jelas di tanah. Tapi, ada satu lagi. Tipis. Lebih panjang. Dan, posisinya gak sinkron sama gerakan gue. Gue angkat tangan. Bayangan utama ikut. Yang satunya, telat. Sedikit. Sepersekian detik. Tapi cukup buat bikin napas gue berhenti sebentar. Ah, mungkin efek cahaya doang, gue bilang cepat. Tapi chat gak percaya. Itu gak normal bang. Bayangan keduanya beda gerak. Itu bukan lu. Gue langsung matiin kamera depan. Ganti ke kamera belakang. Gue gak mau lihat diri gue sendiri sekarang. Langkah gue makin cepat. Jalur mulai makin sempit. Akar-akar pohon muncul di mana-mana. Beberapa kali gue hampir kesandung. Tapi gue gak berhenti. Gue cuma pengen keluar dari bagian ini. Lalu, suara itu muncul. Pelan. Hampir gak kedengeran. Langkah kaki. Di belakang gue. Gue langsung berhenti. Dan suara itu ikut berhenti. Gue nelen ludah. Pelan, gue jalan lagi. Langkah itu ikut lagi. Sinkron. 1, 2, 1, 2. Tapi gak ada suara gesekan daun. Gak ada suara napas. Cuma ritme. Gue berhenti lagi. Sunyi. Chat mulai kacau. Dia ikut langkah lu. Jangan berhenti. Lari bang. Gue gak lari. Belum. Karena ada satu hal yang lebih gue takutkan. Kalau gue lari, dan sesuatu itu juga lari. Tangan gue mulai dingin.
Pelan-pelan, gue ngomong ke kamera. Kalau ini prank, udahan ya? Gak lucu? Gak ada jawaban. Tapi chat dari akun itu muncul lagi. Penonton_tua. Dia belajar dari lo. Dada gue langsung sesak. Belajar apaan? Beberapa detik. Gak ada balasan. Lalu, cara jalan. Cara napas. Cara jadi lo? Gue langsung nengok. Cepat. Lampu nyorot ke belakang. Kosong. Tapi, untuk sepersekian detik, gue ngerasa ada sesuatu yang hampir terlihat. Kayak bayangan yang telat hilang. Gue mundur satu langkah. Dan itu pertama kalinya malam itu. Gue bener-bener panik. Gue balik aja deh, gue ngomong. Chat langsung spam setuju. Iya balik. Jangan lanjut. Itu udah gak benar. Gue muter badan. Arah balik. Dan mulai jalan. Cepat. Tapi setelah beberapa menit, gue mulai ngerasa aneh. Jalur ini harusnya sama. Tapi, kok beda? Pohon yang gue lewatin tadi, harusnya ada yang batangnya miring. Sekarang gak ada. Tanahnya juga beda. Lebih lembek. Lebih basah. Ini bukan jalan yang sama, gue bisik. Chat langsung makin panik. Bang, lu muter. Lu gak balik ke arah yang sama. Itu bukan jalur awal. Gue berhenti. Jantung gue sekarang gak karuan. Gak mungkin. Gue lihat sekitar. Semua pohon terlihat sama. Terlalu sama. Seolah-olah disusun. Dan di tengah kebingungan itu, kamera gue glitch lagi. Lebih lama kali ini. Sekitar 3 detik. Pas balik, chat langsung meledak. Lebih parah dari sebelumnya. Apa itu? Ada yang megang lu. Barusan ada di depan kamera. Apaan sih? Gue langsung lihat layar. Dan di situ, gue lihat sesuatu. Frame terakhir sebelum glitch. Gue pause. Zoom sedikit. Dan di belakang gue, ada sosok. Tinggi. Kurus. Wajahnya gak jelas. Tapi posisinya terlalu dekat. Seolah-olah dia berdiri tepat di belakang gue. Gue langsung jatuhin HP hampir. Napas gue berat. Ini gak mungkin. Chat dari akun itu muncul lagi. Penonton_tua. Sekarang dia udah dekat. Gue langsung teriak. Lu siapa sih anjing? Gak ada jawaban langsung. Beberapa detik kemudian, gue yang gagal balik. Sunyi. Kalimat itu beda. Bukan lagi misterius. Tapi serius. Dan anehnya, kedengeran jujur. Gue mundur pelan. Gagal balik maksudnya apa? Jari gue gemeter. Gue hampir matiin live. Tapi, gue gak bisa. Entah kenapa. Seolah-olah, gue harus terus jalan. Dan di tengah semua itu, chat lain muncul. Bang, itu bukan bayangan lagi. Dia sekarang kelihatan jelas di kamera. Gue pelan-pelan angkat kamera. Gak ke belakang, tapi ke depan. Pakai kamera depan. Dan di layar, gue lihat diri gue. Wajah pucat. Mata tegang. Keringat dingin. Tapi, di belakang gue, ada sesuatu. Berdiri. Diam. Kepalanya sedikit miring. Seolah-olah lagi memperhatikan. Dan yang paling bikin gue beku, bentuknya mirip gue. Gue langsung jatuhin kamera. Layar menghadap tanah. Tapi live masih jalan. Suara napas gue kedengeran jelas. Cepat. Panik. Dan dari belakang,
Akhirnya, gue denger suara itu. Pelan. Serak. Hampir sama kayak suara gue sendiri. Akbar. Gue gak gerak. Gak berani. Chat langsung spam. Jangan jawab. Jangan nengok. Itu bukan lu. Air liur gue kering. Suara itu manggil lagi. Lebih dekat. Akbar. Dan di saat itu, akun itu ngetik lagi. Penonton underscore tua. Kalau lo jawab, dia selesai belajar. Jantung gue berhenti sejenak. Suara itu makin dekat. Akbar. Sekarang, persis di belakang gue. Dan gue sadar satu hal. Sejak tadi, langkah kaki itu bukan lagi di belakang, tapi udah berhenti. Tepat di tempat gue berdiri sekarang. Gue tutup mata. Tangan gue gemeter. Dan untuk pertama kalinya, gue bener-bener gak tahu harus ngapain. Gue masih diam. Gak berani gerak. Suara itu berhenti. Tepat di belakang gue. Gue bisa ngerasain ada sesuatu di sana. Dekat banget. Terlalu dekat. Chat terus jalan. Dia di belakang lu. Jangan nengok. Bang tahan. Napas gue berat. Dingin di punggung gue, bukan lagi dari udara. Tapi dari sesuatu yang berdiri di sana. Kalau lo jawab, dia selesai belajar. Kalimat dari akun itu muter terus di kepala gue. Belajar. Belajar jadi gue. Gue langsung sadar satu hal. Semakin gue bereaksi, semakin dia ngerti gue. Gue tarik napas pelan. Dan gue maju satu langkah. Suara di belakang gak ikut. Gue maju lagi. Masih gak ada suara. Berarti dia diam. Nunggu. Gue ambil HP perlahan dari tanah. Layar masih nyala. Live masih jalan. Viewers malah naik. Komentar makin cepat. Tapi gue fokus ke satu hal. Kamera depan. Dengan tangan gemeter, gue arahkan ke wajah gue. Layar nyala. Dan di situ, gue lihat diri gue. Tapi, yang bikin dada gue langsung kosong, bukan muka gue. Tapi, apa yang ada di belakang gue. Sosok itu masih ada. Berdiri. Diam. Persis kayak tadi. Tinggi. Kurus. Dan bentuk wajahnya mulai jelas. Itu gue. Atau sesuatu yang lagi berusaha jadi gue. Kepalanya miring. Senyumnya pelan. Dan matanya gak sinkron sama ekspresi itu. Kosong. Chat langsung meledak. Itu dia. Mirip banget sama lu. Jangan gerah. Gue nahan napas. Pelan, gue angkat tangan. Di layar, gue lihat dua tangan terangkat. Satu milik gue. Satu lagi, telat. Sepersekian detik. Tapi cukup. Anjing. Suara gue hampir gak keluar. Gue langsung banting kamera ke arah depan. Gak mau lihat layar lagi. Gak mau lihat dia. Langkah gue mulai cepat. Gue jalan tanpa arah. Yang penting, menjauh. Tapi masalahnya, jalur ini gak berubah. Mau gue belok kemanapun, semua terlihat sama. Pohon tinggi. Tanah lembab. Akar di mana-mana. Seolah-olah gue gak bergerak. Ini gak masuk akal. Gue muter badan. Lihat ke belakang. Kosong. Tapi perasaan itu gak hilang. Dia masih ada. Chat makin liar. Bang, lu muter di tempat. Map lu gak gerak. Lu di titik yang sama dari tadi. Gak mungkin. Gue hampir teriak. Gue jelas jalan. Gue ngerasain. Tapi
Kalau yang mereka lihat beda, berarti ada dua kemungkinan. Entah gue yang gak sadar, atau realita gue gak sama kayak yang mereka lihat. Dan di saat itu, kamera gue glitch lagi. Lebih lama. Layar freeze. Suara patah-patah. Dan selama beberapa detik itu, gue dengar sesuatu. Bukan dari hutan, tapi dari HP gue. Suara live. Suara gue sendiri. Jangan lewat situ. Gue langsung beku. Itu bukan suara gue sekarang. Itu suara gue tadi. Di awal. Layar balik normal. Chat langsung meledak. Itu reply? Kenapa live lu mundur? Barusan kayak video ulang. Gue diam. Pelan, gue buka chat. Dan akun itu muncul lagi. Penonton_tua. Waktunya mulai tumpang tindih. Jantung gue langsung drop. Lu apaan sih? Jari gue gemeter. Gue dari live setelah ini. Yang lo alami sekarang, gue udah lewatin. Gue langsung geleng. Gak masuk akal. Masih masuk akal dibanding apa yang bakal lo lihat. Sunyi. Gue mulai jalan lagi. Pelan. Lebih hati-hati. Sekarang gue gak cuma takut sama sesuatu di belakang gue, tapi juga sama apa yang ada di depan. Dan benar aja, beberapa langkah kemudian, gue berhenti. Di depan gue, ada pohon. Besar. Gelap. Dan di batangnya, ada kain. Merah. Gue langsung mundur. Gak, ini gak mungkin. Gue baru aja lewat ini. Gue yakin. Gue yakin. Chat langsung spam. Balik lagi. Itu pohon yang sama. Lu muter. Gue geleng. Gak percaya. Dan di saat itu, kamera depan gue nyala sendiri. Gue gak pencet apa-apa. Tapi layar berubah. Dan di sana, gue lihat diri gue lagi. Tapi kali ini, beda. Gue di layar. Gak bergerak. Padahal gue lagi mundur. Dan yang bikin semuanya hancur, versi gue di layar. Pelan-pelan senyum. Chat langsung histeris. Itu bukan lu. Kenapa lu senyum? Lu gak gerak tapi di kamera gerak. Gue langsung jatuhin HP lagi. Napas gue gak beraturan. Ini gak nyata. Tapi suara itu balik lagi. Di belakang gue. Lebih dekat dari sebelumnya. Akbar. Sekarang, bukan cuma satu. Ada dua suara. Satu dari belakang. Satu lagi dari HP gue. Gue beku. Gak bisa gerak. Dan di layar yang jatuh ke tanah, kamera masih ngarah ke gue. Dari bawah. Dan di sana, terlihat jelas. Ada dua Akbar. Satu berdiri. Gemeter. Takut. Dan satu lagi. Tepat di belakangnya. Berdiri tegak. Kepala miring. Senyum pelan. Dan yang paling bikin chat meledak, yang di belakang, mulai nyamain gerakan gue. Lebih cepat. Lebih sempurna. Seolah-olah, dia udah selesai belajar. Layar masih menyala. Kamera masih merekam. Dan dari sudut bawah, penonton melihat semuanya dengan jelas. Dua sosok. Dua Akbar. Gue masih berdiri di tempat. Gak berani gerak. Gak berani nengok. Tapi dari layar yang jatuh di tanah itu, gue tahu. Dia ada di belakang gue. Dan sekarang, dia udah gak cuma ngikutin. Dia nyamain. Chat meledak tanpa henti. Ada dua. Anjing itu mirip banget. Yang belakang senyum. Napas gue makin berat. Dingin di punggung gue, sekarang berubah jadi tekanan.
Seolah-olah dia makin dekat. Pelan, gue ambil HP dari tanah. Tangan gue gemeter. Gue gak langsung lihat layar. Gue cuma pegang. Ngerasain. Seolah-olah, selama gue gak lihat, semuanya masih bisa gue tolak. Tapi itu gak lama. Karena suara itu muncul lagi. Akbar. Kali ini, bukan cuma dari belakang, tapi juga dari depan. Gue langsung angkat kepala. Jalan di depan gue kosong. Tapi suara itu jelas. Dekat. Seolah-olah ada di antara pohon-pohon. Chat makin kacau. Sekarang ada di depan juga. Lu dikepung. Jangan gerah. Gue pelan-pelan mundur 1 langkah. Dan di saat yang sama, gue ngerasain sesuatu. Langkah di belakang gue ikut mundur. Gue beku. Pelan, gue gerakin tangan. Dan gue ngerasain udara di belakang gue ikut bergerak. Itu bukan lagi sesuatu yang terpisah. Dia udah sinkron. Dengan napas tertahan, gue akhirnya lihat layar. Kamera depan. Dan di situ, gue lihat diri gue. 2. Yang depan, gue. Wajah pucat, mata panik, napas gak beraturan. Yang belakang, tenang. Senyum. Dan yang paling bikin dada gue kosong, dia mulai gerak duluan. Gue belum ngangkat tangan. Tapi di layar, dia udah ngangkat. Pelan. Halus. Sempurna. Chat langsung spam. Itu ngedahuluin lu. Geraknya lebih cepat. Itu yang asli atau lu? Kalimat terakhir itu nempel di kepala gue. Gue langsung turunin tangan. Di layar, dia telat. Sedikit. Sekarang gue ngerti. Dia bukan lagi belajar. Dia hampir selesai. Lu mau apa? Suara gue serak. Hampir gak kedengeran. Dan untuk pertama kalinya, dia jawab. Bukan lewat chat. Bukan lewat layar. Tapi langsung. Dari belakang gue. Gue mau pulang. Gue langsung beku. Kalimat itu kedengeran sama persis kayak suara gue sendiri. Nada. Tekanan. Bahkan, cara gue narik napas. Chat langsung panik. Itu suara lu. Itu ngomong sendiri. Jangan percaya. Gue mundur 1 langkah. Dia maju 1 langkah. Sekarang, jarak kita hampir gak ada. Dan di layar, gue bisa lihat jelas wajahnya. Wajah gue. Tapi, lebih rapi. Lebih tenang. Lebih hidup. Sedangkan gue terlihat kayak bayangan. Dan di saat itu, semuanya mulai kebalik. Chat tiba-tiba berubah. Komentar yang tadinya panik, pelan-pelan jadi aneh. Bang, santai aja. Itu cuma efek kamera. Lu yang aneh deh. Gue langsung kaget. Apaan sih? Lebih banyak chat masuk. Tapi nadanya beda. Tenang. Normal. Seolah-olah gak ada apa-apa. Yang belakang itu biasa aja kok. Lu lebay deh bang. Fokus ke depan aja. Jantung gue langsung turun. Ini gak benar. Ini gak mungkin. Gue scroll. Dan gue cari 1 nama. Penonton_tua. Akhirnya muncul. Jangan percaya chat lagi. Gue langsung sadar. Penonton mulai berubah. Atau yang berubah adalah yang mereka lihat. Kenapa? Gue hampir bisik. Karena sekarang yang mereka lihat bukan lo lagi. Gue langsung kaku. Pelan, gue angkat kamera. Kamera depan. Dan di layar,
yang berdiri di depan kamera. Bukan gue. Itu dia. Dia berdiri. Tegak. Tenang. Dan ngomong. Tenang aja, guys. Tadi cuma glitch. Chat langsung normal. Nah gitu dong. Kirain beneran serem. Lanjut bang. Gue gak percaya. Gue masih berdiri di sana. Masih ngerasain semuanya. Masih sadar. Tapi di layar, gue gak ada. Yang ada, dia. Dan dia udah mulai ambil alih. Gue mundur. Pelan. Tapi yang di layar gak mundur. Dia tetap di tempat. Tetap ngomong. Tetap jadi gue. Viewers lagi naik nih, kata dia sambil senyum. Gue langsung sadar. Ini bukan cuma soal hidup atau mati. Ini soal siapa yang akan keluar dari gunung ini. Dan siapa yang akan tertinggal di dalam. Suara itu sekali lagi muncul di kepala gue. Bukan dari luar. Bukan dari belakang. Dari dalam. Gue udah siap. Dan untuk pertama kalinya, gue ngerasa gue yang mulai hilang. Gue masih di sana. Masih berdiri di tengah hutan itu. Masih ngerasain dingin yang sama. Masih sadar. Tapi di layar, gue sudah gak ada. Yang ada sekarang adalah dia. Dia berdiri dengan tenang di depan kamera. Napas stabil. Wajah santai. Senyum tipis, persis kayak yang biasa gue lakuin kalau lagi live. Sorry tadi sempet gangguan, katanya. Suara itu sempurna. Gak ada bedanya sama gue. Chat langsung normal. Gak apa-apa bang. Lanjut aja. Tadi serem dikit sih hahaha. Gue mundur. Pelan. Satu langkah. Dan untuk pertama kalinya, gak ada yang ikut. Gue nengok ke belakang. Kosong. Gue nengok ke depan. Dia masih di sana. Dan di titik itu, gue sadar sesuatu yang jauh lebih buruk dari semua ini. Dia udah gak butuh gue lagi. Viewers kita naik banget malam ini. Dia lanjut ngomong ke kamera. Kayaknya pada suka ya yang beginian. Anjing. Gue hampir gak bisa ngomong. Gue jalan ke arah kamera. Pelan. Mencoba masuk ke frame. Mencoba kembali. Tapi pas gue mendekat, tubuh gue kayak gak ada. Gue lewat. Tembus. Gue langsung mundur lagi. Panik. Ini apaan? Gue lihat tangan gue sendiri. Masih ada. Masih bisa gue gerakin. Tapi di dunia itu, gue gak terlihat. Gue gak ada. Chat masih jalan. Semua fokus ke dia. Gue teriak sekuat tenaga. WOI. Gue di sini. Gak ada reaksi. Dia tetap lanjut ngomong. Seolah-olah gue gak pernah ada. Dan di saat itu, HP gue getar. Notifikasi dari live itu sendiri. Gue lihat. Dengan tangan gemeter. Judul live-nya berubah. Live streaming terakhir di Gunung Akbar. Viewer 8.231. Gue langsung scroll chat. Dan di situ, gue lihat sesuatu. Komentar baru. Dari akun yang gak gue kenal. Bang, kok ada orang di belakang lu? Gue langsung kaku. Bukan di belakang dia. Di belakang gue. Pelan, gue nengok. Dan di sana, di antara pohon-pohon gelap itu, ada sosok. Diam. Tinggi. Kurus. Kepalanya miring. Dan wajahnya gak jelas. Tapi satu hal yang gue tahu, dia lagi lihat ke arah gue.
Persis kayak yang tadi ngelihat ke arah gue. Lingkarannya mulai lagi. Chat makin cepat. Bang, itu siapa lagi? Kok jadi 2 lagi? Ini serius apa settingan? Gue mundur pelan. Dan sosok itu maju. Langkahnya tanpa suara. Sama seperti sebelumnya. Dan di saat itu, akun itu muncul lagi. Penonton_tua. Sekarang lo di posisi gue. Gue langsung lemes. Gak mungkin. Gue juga dulu nonton. Gue juga dulu mikir ini cuma konten. Napas gue makin berat. Sampai akhirnya, gue masuk. Gue langsung inget thread itu, forum itu, komentar-komentar itu. Semua bukan cerita. Itu peringatan. Tapi udah terlambat. Sosok itu makin dekat. Dan sekarang gue mulai lihat bentuknya. Wajahnya mulai jelas. Dan itu bukan orang lain. Itu gue. Versi yang lain. Versi yang baru masuk. Gue mundur. Tapi kaki gue berat. Dan di saat itu, gue dengar suara dari HP. Bukan dari hutan. Dari live. Suara dia. Guys, tadi ada yang bilang lihat sesuatu ya? Dia ketawa kecil. Tenang, itu cuma efek. Chat langsung santai lagi. Hahaha, kirain beneran. Keren sih editannya. Lanjut bang. Gue jatuh ke tanah. Lemah. Sendirian. Dan perlahan. Gue mulai ngerti. Ini bukan soal kabur. Bukan soal selamat. Ini soal menggantikan. Satu keluar. Satu masuk. Siklus. Dan sekarang, gue ada di dalam. Sedangkan dia udah keluar. Hidup normal. Dan semua orang percaya itu dia. Bukan gue. Live itu masih jalan. Masih bisa ditonton. Dan anehnya, gak pernah selesai. Selalu ada. Selalu online. Dengan viewer yang terus bertambah. Dan kalau kalian lihat sekarang, angka itu mungkin bertambah 1. Karena ada satu hal yang belum gue bilang dari tadi. Gue masih di sini. Masih bisa lihat kalian. Masih bisa baca komentar. Dan kadang, di antara ribuan chat itu, gue lihat satu yang beda. Bang, di belakang lu ada orang. Dan setiap kali ada yang ngetik itu, gue tahu. Siklusnya mulai lagi.